Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Brandin Yusuf Alvino akan mempresentasikan hasil UAS untuk DAS Pro, yaitu berupa project game dengan judulnya UAS Ultimate Ice Striker, dengan temanya yaitu shoot them up, game shoot them up atau game pesawat tembak-tembakan. Ya, untuk langsung saja kita lihat di persyaratannya. Langsung saja, pertama-tama kita akan lihat pertama yaitu metode dan konstruktor fungsi kembalian dan return, yaitu di ini bisa dilihat di konstruktor, yaitu untuk laser menggunakan public laser dengan parameter in rotation, yaitu dia berupa nomor yang akan digunakan untuk set rotation. Ada set image dulu, akan memberikan gambar berupa laser.png, kemudian set rotation akan mengubah rotasinya sesuai dengan nilai yang diberikan. Kemudian fungsi return, misalnya seperti di sini, start preset, apabila dijalankan akan memberikan status tentang preset yang ada di sekarang. Kemudian fungsi berparameter, sebenarnya banyak, cuman kita ambil yang ini, public get random number. Ini sudah saya rename jadinya nomor acak. Nah, ini akan menghasilkan, gunanya ini untuk menghasilkan in random, yaitu nilai random di antara dua nomor yang dimasukkan. Ini in start, in end, berarti nomor mulai, nomor akhir. Kemudian untuk logika if else if else. Nah, di sini contohnya di sini, yaitu di lasernya kan dia menggunakan metode gerak. Dia akan, ketika dia bergerak, secara 10 dengan kecepatan 10. Kemudian selain itu dia juga akan melakukan fungsi ini if else, yaitu if at edge, berarti dia scan apakah dia ada di pojok, ada di pinggiran dari kanvas. Apabila iya, maka akan di remove, akan menghapus dirinya sendiri. Apabila tidak, maka dia akan melakukan fungsi hit, dimana fungsi hit ini dia akan scan apabila dia menyentuh musuh. Kemudian untuk switch, fungsi metode switch, yaitu digunakan untuk menentukan tipe senjata. Case 0 dia akan bedil, case 1 dual, case 2 repeater, case 3 tiga arah. Di sini diinisialisasi dengan tipe senjata 0, berarti 1. Case 0 bedil ini. Kemudian untuk variabel di sini, yaitu ada 4 yang dibutuhkan, 4, yaitu public, private, static, final, dan object instant. Di sini untuk publicnya ada di myword. Di sini myword ada public in semua, hampir ada 3 yang public in score, in nyawa, in preset. Dan untuk private
Di sini ada private region, region. Misalnya di sini dicontohkan jeda tembak untuk menghitung jeda antar tembakannya. Kemudian static final, jadi dialog untuk variabel yang tidak berubah-ubah lagi. Nah, di sini ada public final float, font size 40, public static final in wake, yaitu ini weight dan height ini panjang dan lebarnya. Kemudian untuk object instance ini di perisai in perisai ini di sini di my word menggunakan in perisai didapatkan dari my word in start perisai. Fungsi dari my word yaitu in start perisai akan diberikan sebagai in perisai di kelas ini. Kemudian untuk looping di sini ada dua, yaitu do while dengan for in. Ini do while ini akan melakukan selama i kurang dari 4, berarti dilakukan sebanyak 4 kali dari 0 sampai 3. Nah, kemudian untuk void 3 arah ini for in diinisialisasi dari nomor 1, dari value 1. Kemudian kondisinya value selama value kurang dari 4, berarti 1, 2, 3. Kemudian dilakukan increment. Kemudian setelah itu untuk randomization di sini tadi sama dengan tadi. Di sini ada dua jenis randomization yang saya gunakan, yang dari Greenfoot-nya get random number. Ini dari cuman menggunakan satu value. Di sini misalnya ini 3, in 3 berarti 0 sampai 2. Kemudian untuk ini ada nomor acak, ada random number generator lagi, yaitu untuk ini dua value, yaitu value untuk pertama dan terakhir. Kemudian casting data type ini tadi juga sama, in perisai dengan start perisai. Kemudian keyboard control bisa dilihat di pesawat. Kemudian untuk keyboard control dilihat dari ini left ke berarti kiri dia akan mundur karena ini side scrolling ya. Dia left dia mundur, right dia maju, up dia akan ke atas, Y dari ke atas, ini down ke bawah, bergerak ke atas, up untuk bergerak ke atas, down untuk bergerak ke bawah. Kemudian space untuk menembaknya, dia akan melakukan fungsi penembak, melakukan fungsi switch tadi, dari kondisi variabel yang tipe senjata yang terkini sesuai dengan tipe senjata dari variabel tipe senjata yang sekarang. Kemudian animationnya di sini ini animate sama seperti proyek sebelumnya, count animate speed 0. Jadi ini ada 7 frame mulai dari frame 1, jadi plan 1 sampai plan 7. Nah, ini 1 sampai 7. Oke, kemudian kita coba untuk per kelasnya yang ada. Kita dari my word ini kita ada variabel dengan part variabel diantaranya dengan sudah diinisialisasi dengan nilai. Kemudian public my word ini untuk wordnya 1000 kali 600. Prepare
prepare di sini dia menempatkan pesawat pada koordinat sekian. Kemudian act apabila dijalankan ada akan menjalankan beberapa fungsi: spawn musuh, spawn bonus, nyawa, skor, status, shield, perisai, kemudian regen perisai. Nah ini nyawa, shield, dan skor ini untuk menampilkan statusnya. HUD ya ini head up display ini untuk menampilkan status tersebut, status saat ini. Kemudian ada hitung skor ini untuk menghitung skor bisa dipanggil. Ini tidak ada di sini karena ini dipanggil oleh fungsi lain, jadi dia akan menerima input berupa poin dan skor dan poin akan ditambahkan ke dalam skor. Kemudian fungsi perisai, nah di sini ada start perisai, ini untuk mendapatkan perisai saat ini, jumlah perisai saat ini, nilai perisai saat ini. Kemudian hit perisai sama seperti tadi hitung skor, ini dipanggil oleh fungsi lain untuk mengkalkulasikan hit apabila terjadi hit pada perisai, yaitu perisai ditambah hit. Kemudian hit nyawa, saat hit perisai ini untuk mengurangi nyawa, untuk mengurangi atau menambah nyawa. Kemudian regen perisai, nah di sini apabila perisai, nah di sini dan dijalankan regen perisai apabila perisai kurang dari 3, maka regen plus 1 mod 100, itu berarti dia dalam 1 detik, jadi 1/1 detik. Apabila regen sama dengan 0, maka perisai dengan tambahkan regenerate, yaitu regennya yaitu juga 1, berarti setiap 1 detik dia ditambahkan 1 perisai. Kemudian status pemain, ini untuk kondisi menangnya, yaitu apabila skor lebih dari 1000 kan memanggil objek berupa dialog kotak. Dia akan memanggil objek dialog dengan parameter kamu menang dan skor plus skor kamu plus skor, kemudian akan menghentikan gamenya. Nah kemudian untuk spawner tadi ada spawn musuh dan spawn bonus, yaitu if green food generate random number, ini spawn musuhnya dengan rate-nya 1/100. Apabila itu 1, maka akan tambahkan musuh dimulai dari 1000, yaitu dari bagian dari paling kanan dengan nomor acak tadi 50 dan 550, berarti di sini dari yang ada di 1000 di sini paling kanan, kemudian 50 sampai 550 dari sini. Kemudian ini untuk spawn bonus, ini akan spawn bonus digunakan untuk ini, digunakan list ada bonus get object bonus untuk memeriksa apakah ada bonus yang sudah di spawn. Nah ini dengan rate-nya yaitu 1/1000, dan apabila ada bonus, nah di sini untuk mengecek apabila ada bonus, jadi cuman ada 1 bonus untuk 1 waktu. Kemudian in RNG-nya ini menggunakan Greenfoot, RNG dari Greenfoot, random number generator dari Greenfoot, dengan switch RNG ini 3, berarti ada 3 kemungkinan, yaitu 0, 1, 2. Untuk apabila 0, maka dia akan men-spawn bonus 1, kemudian case 1 bonus 2, case 2 bonus 3. break ini untuk apabila agar tidak kemudian 2 kali. Nah kemudian untuk respawn, apabila nyawa kurang dari 0,
apabila nyawa lebih dari 0, maka dia akan spawn pesawat baru pada koordinat awal. Apabila tidak, maka akan dilakukan skenario kalah, yaitu sama tadi menang tapi disini diganti kalah dengan skornya, kemudian game stop. Dan ini fungsi RNG dengan dua nilai mulainya dan nilai akhirnya, random number and start, dan akan nilainya yaitu normal per startnya ini. Dan selanjutnya untuk fungsi pesawat itu ada ini untuk variabel private-nya, kemudian public yang sudah diinisialisasi yaitu 0, bersenjata 0, dan untuk variabel animasinya, image dan animate speednya. Kemudian untuk act yang akan dijalankan yaitu kontrol dan animate. Di sini juga ada if jeda tembak. Ini dilakukan perhitungan apabila jeda tembak lebih dari 0, maka akan dilakukan decrement, pengurangan pada jeda tembak sampai dia berupa 0, kan jeda tembak sama dengan ROV. Dan ROV ini akan ditentukan per senjatanya. Animasinya sama seperti tugas 7 untuk animate speednya, kemudian animate image. Jadi tadi ada 7 ada 6 frame, 6 frame set image. Jadi dia akan berputar dari 6 frame tersebut. Kemudian kontrolnya yaitu tadi left, dari atas kiri kanan, atas bawah, dan space untuk menembak. Kemudian di sini case 0 bedil. Di sini bedil itu mempunyai rate of fire, jarak antar tembakannya itu 20. Apabila jeda tembak sama dengan 1, maka get world, dia akan spawn objek berupa laser di depan pesawatnya. Kemudian untuk dual juga sama tadi, ROV-nya 20. Apabila dia cooldown-nya 1, maka akan add objek yaitu menambahkan 2 objek laser dengan koordinat sekian, dengan X-nya dari sisi ini, kemudian atas bawahnya di sini. Kemudian repeater ROV-nya 40, 2 kalinya. Apabila jeda tembak cooldown-nya 1, maka in sama dengan 1, I sama dengan 0. Kemudian dilakukan looping, yaitu add object laser selama I kurang dari 4, artinya berarti repeater, dari artinya berarti dia mengulangi. Jadi 4, dia akan spawn 4 objek laser secara berurutan. Kemudian 3 arah ini tadi menggunakan for in. Di sini tadi I kan tadian I kurang dari 4, berarti ada 1, 2, 3, ada in 1, in kurang dari 4, berarti 1, 2, 3. Di sini in, berarti kan ada 3 laser, dan kemudian dilakukan perhitungan, yaitu akan di objek laser ini construct lasernya
Kita lihat aja untuk laser construct-nya, yaitu di set rotation-nya tadi. Jadi 45, jadi 1 kali 45 kurangi 90, berarti dia kan 1, 2, 3. Nah, kemudian fungsi tertembaknya, in tertembak, in apabila perisai lebih dari 0, berarti perisai masih aktif, ada 3 perisai, maka dilakukan perhitungan perisai, yaitu damage-nya, get word add object spark-nya. Apabila dari musuh menembakkan dan tembak dari musuh mengenai ini, apabila dia masih punya perisai, maka akan dikurangi perisainya dan di spawn objek, yaitu spark. Ini sama, berarti ini temporary ya, apa itu, dia cuman akan muncul sebentar. Kemudian else, apabila perisainya down sampai 0, maka dia akan mengurangi langsung di nyawanya, akan spawn objek boom sama seperti spark tadi, boom. Kemudian dia akan meremove ini dan di spawn ulang, dikurangi value-nya, yaitu min 100, dikurangi skornya, yaitu min 100. Kemudian respawn dijalankan fungsi respawn pesawat. Kemudian untuk musuh di sini kelasnya itu ada in jeda untuk value yang variabel yang ada di atas, yang ada di sini, yaitu jeda dan animasi, variabel animasi. Di sini ada tiga fungsi yang dijalankan, yaitu pertama animate, sama seperti pesawat tadi, tapi di sini bedanya itu cuman yaitu ada 4. Tadi ada 6, ini ada 4. Kemudian bergerak, ini ada 4 frame. Kemudian untuk fungsi bergerak itu move min 1, jadi move nya 1, bergerak ke kiri 1. Kemudian if at edge, apabila ada di pojok, dia akan remove dirinya sendiri. Apabila tidak, maka dia akan scan, yaitu fungsi tabrak, lakukan fungsi tabrak. Nah, void menembak, jadi menggunakan jeda seperti pesawat, cuman ini kayak seperti ditekan terus, spasinya ditekan terus ya. Jeda 1, 0, jeda. Apabila jeda kurang dari 0, maka apabila jeda lebih dari 0, maka dia akan decrement. Dan apabila jeda 1 kan spawn objek bullet dengan rotasi 0. Dan apabila jeda sama dengan 0, maka jeda dijadikan 120. Nah, jedanya 120. Jadi jarang, dia nembaknya nggak terus. Kalau ini terlalu kecil, dia akan malah menembak terus menerus. Nah, ini jadi jarang-jarang dia nembaknya. Kemudian tadi apabila fungsi tabrak tadi, apabila dia menyentuh pesawat, kelas pesawat tadi, maka dia akan memanggil fungsi boom, memanggil objek boom. Kemudian akan memanggil fungsi tertembak dari pesawat. Kemudian akan remove dirinya sendiri. Jadi sama apabila tertabrak itu sama apabila pesawat menabrak musuh atau musuh menabrak pesawat, dia akan sama seperti yaitu kena bulletnya. Kemudian untuk laser dan bulletnya, laser ini dari pesawatnya,
Itu laser ini mempunyai konstruk, yaitu laser dengan dengan parameter rotasinya. Jadi dia akan set rotationnya sesuai dengan value dengan parameter rotasi yang diberikan. Kemudian dia punya satu act, yaitu bergerak 10 dengan kecepatan 10 dan mengecek apakah ada di pinggir arena. Apabila tidak akan hit, dia akan scanning hit. Apabila dia menyentuh musuh, maka akan spawn objek boom pada pada lokasinya. Kemudian hitung skor, ditambah skornya 10. Kemudian dia akan remove objek musuh dan remove dirinya sendiri. Dan untuk bullet ini juga konstruk set image beeper, jadi dia parameternya rotasi juga. Kemudian bergerak ke kiri dengan kecepatan 5, scan edge juga, kemudian scan hit. Apabila dia menyentuh pesawat, akan melakukan fungsi tertembak dan meremove dirinya sendiri. Kemudian untuk fungsi boom dan spark ini hampir sama, ya sebenarnya sama sih. Boom ini untuk apabila musuhnya mati, dan spark ini untuk musuh atau pesawatnya mati, dan spark ini apabila tembakan musuh mengenai perisainya pesawat. Untuk boom dengan jeda 5 cepat apabila dia dipanggil dengan jeda, apabila jeda lebih dari 5, maka akan decrement sampai 0. Apabila 0, maka dia remove dirinya sendiri. Sama juga seperti spark, jedanya 7. Ini bedanya jedanya 7 agak lebih lama, dan fungsinya sama. Decrement jeda sampai 0, dia remove dirinya sendiri. Kemudian terus bonus, di sini bonus apabila dia di spawn, jadi dia menggunakan protected ya. Di sini in bonus dan in tipe bonusnya ada dua variabel in protected, yaitu in bonus dan in tipe bonus. Apabila dia di spawn, akan ada yaitu 1 bergerak dengan kecepatan 1. Dan apabila dia berada di pojok, dia akan meremove dirinya sendiri. Scanning pada posisinya, apabila dia berada di pojok, dia akan meremove dirinya sendiri. Kemudian apabila dia dapat bonus apabila dia menyentuh pesawat, maka dia akan menambahkan skor pada kelas. Jadi akan melakukan fungsi hitung skor, yaitu dengan menambahkan skor sesuai dengan tipe bonusnya ini. Kemudian pesawat, apabila dia menyentuh pesawat pesawatnya, maka pesawat diganti variabel tipe senjatanya dengan tipe bonusnya dengan get word, kemudian dia meremove dirinya sendiri ya. Jadi ini in bonus dan tipe bonus ini berbeda per bonusnya. Dia ada tiga jenis bonus. Untuk bonus pertama dia ini kan bonusnya, jadi bonusnya ini adalah subclassnya. Act-nya berarti kita tinggal itu memanggil fungsi dari kelasnya, yaitu gerak. Kemudian di sini bonusnya bonus 20, skornya 20, kemudian dia bonusnya 1, berarti di tipe senjatanya diganti jadi 1, kemudian melakukan dapat bonus. Kemudian di bonus tersebut diberikan pada pesawat. Kemudian bonus 2 ini berasa banyak 3, skornya 30 dengan tentunya 2
besarnya 2, kemudian bonus 3, ini 40, tipe bonusnya 3, dapat bonus ya. Terakhir untuk kelas dialog, ini saya copy dari tugas dari praktikum sebelumnya. Di sini untuk variabelnya ada ukuran font, panjang dialog dan lebar dialog. Nah, kemudian apabila dia dipanggil dengan parameternya yaitu 2 parameter string, berupa string yaitu untuk info 1 dan 2. Bila dia panggil, dia akan image set color. Nah, ini di sini untuk pertama itu untuk persegi luarnya, colornya, kemudian fill rectangle-nya ini kemudian ini kedua ini untuk persegi dalamnya, jadi ada luar dan dalamnya, jadi seperti sebuah frame. Kemudian untuk fontnya ini tadi image font ukurannya 40, kemudian set fontnya yaitu akan berwarna putih. Nah, kemudian image draw stringnya jadi info 1 tadi, kamu menang atau kalah, kemudian string yaitu skornya di bawahnya. Oke, kita mulai gameplaynya. Kita coba. Nah, pertama kita akan coba untuk mengalah saja. Nah, dia akan mengurangi 0 dan respon lagi dengan bisa 3. Coba lagi. Nah, dia akan respon lagi sampai apabila nyawanya ini belum update ya, nyawanya sudah kosong. Nah, skornya akan apabila nyawanya sudah habis, skornya, kemudian dia akan melakukan yaitu skenario kalah. Skornya tadi karena kita tiga kali matinya 3 kali, berarti min 100, jadi skornya jadi min 300. Nah, kemudian kita coba, kali ini kita coba untuk menang ya, yaitu untuk jadi skornya sampai 1000 ya. Nah, ini hati-hati. Nah, jadi perisainya ini sangat berguna untuk bertahan, survive ya. Nah, kemudian ini bonus 3 ini yaitu 3 arah ya, ada 3 ini. Nah, kemudian kita coba lihat bonus kedua. Nah, ini dual, ini apabila 2 meriamnya, 2 meriam kembar twin, biasanya namanya twin cannon. Kemudian ini kalau tidak salah repeater. Nah, ini repeaternya 4, tembakannya 4 kali dengan delaynya lebih lama daripada yang lainnya. Ini betul diarahkan agar tidak sia-sia tembakannya juga. Kita kembali lagi ke dual. Ini hampir 1,5 jalan ya. Lagi ke dual, kemudian 3 arah. Hampir dapat 3 arah lagi, hampir selesai. Ini kurang berapa poin lagi.
apabila lebih dari 1000 ya, dia kan, maka kalau skenario menang skor dan skornya ditampilkan di sini. Nah, begitu. Ya, jadi sekian presentasi proyek saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.